Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 28 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Amin, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema min sifatil munafiqin. Apakah saya termasuk dari orang munafik? Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Dikarenakan sebagian kaum muslimin tidak mengetahui dengan baik dan benar akidah yang disebut dengan akidah al-wala dan al-bara, yaitu cinta loyal hanya kepada Islam dan kaum muslimin, dan juga berlepas diri dari selain Islam dan selain kaum muslimin. Maka diadakanlah kajian tematik kali ini dengan mengangkat tema, apakah saya termasuk orang munafik? Terutama di zaman yang sebagian orang tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan tersebarnya kebatilan dengan mudah atas nama toleransi beragama. Kemudian tidak bisa membedakan mana yang toleransi yang diperbolehkan dalam agama Islam, kemudian mana yang
mencampur adukkan akidah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan sifat-sifat kemunafikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemunafikan di dalam bahasa diambil dari kata an-nifaq. Kemunafikan dalam bahasa diambil dari kata an-nifaq. Dan asal huruf dasar dari kata an-nifaq adalah nun, fa, dan qaf, yang mana para ahli bahasa, di antaranya Al-Azhari dalam kitab Tahdzibul Lughah, kemudian Al-Jauhari dalam kitab As-Sihah, Ibnu Faris dalam kitab Maqayisil Lughah, Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab, dan yang lain-lainnya menunjukkan bahwa setiap kata dalam bahasa Arab yang huruf dasarnya nun, fa, dan qaf yadullu ala ikhfa syai' wa igmadhihi, menunjukkan kepada tersembunyi sesuatu dan tertutupnya sesuatu tersebut. Itu arti kemunafikan secara bahasa. Tersembunyi sesuatu dan tertutupnya sesuatu tersebut. Adapun kemunafikan secara bahasa juga dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, huwa min jinsil khida' wal makr wa izharil khair wa ibtani akhilafi. Kemunafikan secara bahasa sejenis tipuan, sejenis tipu daya, memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan sebaliknya. Ini arti kemunafikan secara bahasa. Adapun arti kemunafikan secara istilah syariat, kita ambilkan dari perkataan para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau mengatakan an-nifaq huwa izharul khair wa israrus syarr. Kemunafikan adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama yang lebih tua daripada Imam Ibnu Katsir, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim bahwa an-nifaq adalah izharu ma yubtinu khilafah, memperlihatkan apa yang disembunyikan dari kebalikannya. Memperlihatkan apa yang disembunyikan dari kebalikannya. Kebalikannya dia sembunyikan, dan yang diperlihatkan adalah kebalikan dari apa yang disembunyikannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah pengertian kemunafikan secara bahasa dan secara istilah syariat. Adapun di dalam agama Islam, kemunafikan adalah sesuatu yang sangat buruk, tercela dan diharamkan. Di dalam agama Islam, kemunafikan adalah sesuatu yang buruk, tercela dan diharamkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kana fihi kunna kana munafiqan khalisan. 4 perkara, siapa saja yang di dalam dirinya terdapat 4 perkara tersebut, maka dia adalah
munafik yang murni, munafik yang dengan sebenar-benar kemunafikan. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan siapa yang di dalam dirinya terdapat satu sifat dari 4 tersebut, maka berarti dia memiliki satu sifat dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa 4 perkara tersebut? Idza tumina khan, jika dia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzab, jika berbicara dusta. Wa idza ahada ghadar, jika berjanji ingkar. Wa idza khasama fajar, jika bertengkar dia berbohong, berbuat curang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah berkata pada hadis ini, kana munafiqan khalisan. Siapa yang mempunyai di dalam dirinya 4 perkara ini, maka berarti dia benar-benar munafik yang murni. Kata Imam Nawawi, ma'nahu syadidus syabah bil munafiqin bisababi hadhil khisal. Orang yang mempunyai 4 perkara di dalam dirinya, berkhianat saat diberi amanat, berdusta saat berbicara, ingkar janji saat berjanji, kemudian berbohong, berbuat kecurangan saat dia melakukan perdebatan, maka orang yang mempunyai sifat ini dia benar-benar menyerupai orang-orang munafik yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah pengertian kemunafikan dan itulah dalil itulah pengertian dari kemunafikan secara bahasa dan secara istilah syariat. Dan itulah tadi dalil tercelaknya kemunafikan dari ayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemunafikan melalui perkataan para ulama rahimahumullah. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, sekretaris pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya manil munafiq, siapa itu orang munafik, maka Hudzaifah bin Al-Yaman menjawab, alladzi yasiful islam wa la ya'malu bih, yang mensifati keislaman, artinya dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim tapi tidak mengamalkannya. Ini adalah kemunafikan. Kemudian berkata para tabi'in, di antaranya Imam Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi rahimahullah, berkata tentang buruknya sifat munafik. Beliau mengatakan, al-munafiqu khani'ul akhlaq. Orang munafik itu berakhlak buruk. Yasduqu li bilisanihi wa yunkiru biqalbihi. Membenarkan dengan lisannya tapi mengingkari dengan qalbunya. Wa yukhalifu bi'ilmihi, dan menyelisihi dengan ilmunya. Wa yusbihu ala hal wa yumsi ala ghairihi. Di waktu pagi dia di dalam sebuah keadaan, nanti di waktu sore berubah keadaannya. Wa yumsi ala hal wa yusbihu ala ghairihi. Di waktu sore dia dalam sebuah keadaan, pagi hari berubah keadaannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, an-nifaqu ikhtilafus sirri wal alaniyah. Kemunafikan adalah perbedaan antara keadaan rahasia tersendiri dengan keadaan di hadapan orang banyak. Ini kemunafikan. Saat tersendiri seseorang seperti ahli ibadah,
saat di hadapan orang banyak seperti ahli ibadah, seperti ahli taat kepada Allah. Tapi saat sendirian maka dia melanggar semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wal qawli wal amal. Seorang munafik adalah berbeda ucapan dan perbuatan. Wal madkhal wal makhraj, berbeda tempat masuk dan tempat keluar. Berbeda tempat masuk dan tempat keluar. Kemudian beliau menyebutkan perkataan penting. Ini yang saya sering ulang-ulang. Wa kana yuqal ussun nifaq alladhi yabni alaihi nifaq al-kadhib. Dikatakan, kata Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i, dasar yang mendasari seseorang berbuat kemunafikan adalah dusta. Kapan seseorang berdusta, maka dia akan menjadi seorang munafik. Maka hati-hati, ya, berusaha semaksimal mungkin, bukan berusaha semaksimal mungkin, wajib untuk tidak berdusta, dan ajari anak-anak tidak berdusta. Karena itu asasun nifaq, itu adalah bibitnya kemunafikan. Dusta adalah bibitnya kemunafikan. Berbohong, tidak jujur, menyontek, ini adalah bibitnya kemunafikan. Bahkan saya sering ulang-ulang perkataan para ulama salaf, di antaranya Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lau anna malakan nazala minas sama' thumma akhbara anna Allah ahalla al-kadhib ma kadzabtu tawarru'an." Kalau seandainya ada malaikat turun dari langit dan memberitahukan kepada kita bahwa Allah menghalalkan dusta, maka aku tidak akan pernah berdusta, karena mempunyai sikap wara, malu seorang muslim berdusta. Ya, anak-anak, jangan sampai di dalam kehidupannya kebiasaan berdusta, ya. Dan itu adalah bibit dari kemunafikan. Berkata Bilal bin Sa'ad rahimahullah, seorang tabi'i, "La takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwahu fis sirr." Allahu akbar. Susah sekali zaman sekarang. Jangan menjadi wali Allah saat di hadapan orang banyak, tetapi menjadi musuhnya saat sendirian. Semuanya didengar, semuanya dilihat saat sendirian. Menjadi musuh Allah saat sendirian, lancang, seakan-akan menganggap Allah tidak melihatnya, Allah tidak mendengar apa yang dia dengar, Allah tidak mengetahui. Makanya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah mengatakan, salah satu kiat utama agar tidak bermaksiat saat sendirian, selalu tanamkan di dalam qalbu, alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah melihatnya? Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah melihatnya? Jangan menjadi wali Allah saat di hadapan orang banyak. Bahkan ada perkataan para ulama, la tabhath an akhlaqir rijal fil masajid. Jangan cari akhlak seseorang di masjid. Semuanya santun, semuanya baik, semuanya indah kalau di masjid. Tapi cari akhlaknya saat safar, cari akhlaknya kalau berurusan dengan duit, cari akhlaknya kalau berurusan dengan taqatu'ul huquq, terputusnya hak-hak. Saat itu terlihat bagaimana akhlak seseorang yang sebenarnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, Al-Fudail bin Iyad seorang tabi'i dan disebut-sebut sebagai Abidul Haramain,
ahli ibadah dua tanah suci. Beliau berkata, al-mu'minu qalilul kalami wa katsirul amal. Orang beriman sedikit ngomongnya, banyak kerjanya, banyak amalnya. Al-munafiqu katsirul kalam, qalilul kalam, qalilul amal. Orang munafik banyak ngomongnya, sedikit kerjanya. Kalamul mu'min hukmun wa sumtuhu tafakkurun wa nadharuhu ibratun wa amaluhu birrun wa idza kunta kadza lam tazal fi ibadah. Ucapan orang beriman penuh dengan hikmah. Diamnya sedang bertafakkur. Pandangannya adalah penuh dengan pelajaran. Amalannya semuanya kebaikan. Kalau engkau dalam keadaan seperti itu, diamnya bertafakkur, pandangannya penuh dengan pelajaran, perbuatannya adalah kebaikan, maka engkau berarti selalu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan perkataan menarik tentang kemunafikan. Perhatikan baik-baik. Zar'un nifaq yambutu ala saqitatain. Yang artinya bibit kemunafikan akan tumbuh pada dua lubang. Yang pertama, saqiyatul kadzib, lubang dusta, sebagaimana yang dikatakan oleh siapa tadi? Oleh Al-Hasan Al-Basri. Wasaqiyatur riya, yang kedua adalah lubang riya. Lubang riya, dusta dan riya. Ini adalah dua bibit yang paling cepat menumbuhkan kemunafikan. Dusta dan riya. Berdusta berarti mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Riya berarti memperlihatkan amal ibadah di hadapan manusia, atau memperbagus amal ibadah di hadapan manusia agar mereka memuji. Itu riya. Maka dua hal ini, dusta dan riya, adalah dua lubang yang menumbuhkan bibit-bibit kemunafikan. Orang berdusta dan orang riya, beramal tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan beberapa sifat-sifat orang munafik. Sifat-sifat orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dengan lisannya, padahal hatinya penuh dengan kekufuran. Mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dengan lisannya, padahal hatinya penuh dengan kekufuran. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya dari manusia ada yang mengucapkan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Dari hadis ayat ini kita ambil pelajaran sifat yang sangat
besar dari orang munafik, terutama munafik akbar yang mengeluarkan dari agama Islam, yaitu mengaku beriman dengan lisan dan hatinya adalah kekufuran. Hatinya suka kepada kekufuran, mencintai orang-orang kafir, ingin dekat dengan orang-orang kafir, ya, dan menyanjung-nyanjung orang-orang kafir, memberikan tempat kepada orang-orang kafir dan musyrik, memberikan panggung kepada orang-orang kafir dan musyrik. Ini adalah tanda kemunafikan. Ini adalah tanda kemunafikan. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kemunafikan yang kedua adalah sangat suka dengan kehidupan dunia, sangat takjub dengan kehidupan dunia. Apabila ada orang sukses dengan kehidupan dunia, maka dia menginginkan kesuksesan tersebut juga pada dirinya, dan lalai tentang kesuksesan akhirat. Nah, jangan lupa itu, ya. Sangat suka dengan kehidupan dunia dan lalai dengan kehidupan akhirat. Ini termasuk daripada sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan di antara manusia yang ada yang menakjubkanmu ucapannya di dalam kehidupan dunia. Ya, orang munafik suka dunia, ya, dan enggan mati. Orang-orang munafik suka dunia dan enggan mati. Wa yashhadullah ala ma fi qalbi. Mereka mempersaksikan di hadapan Allah atas apa yang ada dalam kalbunya. Wa huwa aladdul khisam. Mereka suka berdebat dengan debat yang sangat runcing. Kemudian yang ketiga, sifat orang munafik juga adalah apabila dinasihati maka tidak menerima nasihat, bahkan lancang untuk merendahkan nasihat tersebut. Apabila dinasihati tidak menerima nasihat, bahkan lancang untuk merendahkan nasihat yang disampaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 206. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Jika dikatakan kepada orang-orang munafik, "Hei, takutlah kepada Allah," akhadhathu al-'izzah, tumbuh kesombongan, bil its, untuk melakukan dosa, maka tempatnya adalah neraka jahanam dan ia adalah seburuk-buruk tempat. Maksudnya bagaimana ini? Kalau seandainya ada orang dinasihati dalam perkara yang remeh, misalnya, "Ya akhi, makan dengan duduk. Wahai saudaraku, makan dan minum dengan tangan kiri, dengan tangan kanan." Maka dia langsung akhadhathul izzah, tumbuh kesombongan dalam dirinya. Dia menjawab dengan jawaban yang meremehkan. "Ya, saya memang setan. Lalu kenapa kamu? Biarkan saya makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Saya setan. Lalu kenapa?" Ini munafik. Ya. Akhadhathul izzatu bil its.
Contoh yang lain lagi, salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqarabu, mendekatlah, suddul khalal, isi yang kosong, la tad'u furujatin li syaitan, jangan tinggalkan kosongan untuk syaitan. Ketika dinasihati seperti itu, malah tumbuh di dalam dirinya kesombongan. Akhadhathul izzah, tumbuh kesombongan di dalam dirinya. Dia mengatakan, enak sholat di sampingnya setan, gara-gara tidak mau mengisi kekosongan, tidak mau menyambung saf-saf yang ada. Ini sifat orang munafik. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzah, takutlah engkau kepada neraka, maka dia menjawab, iya, memang saya penghuni neraka. Ini contoh-contoh akhadhathul izzatu bil its. Nah, suatu saat ada orang-orang yang minta sogok melakukan visitasi di sebuah lembaga pendidikan. Kemudian lembaga pendidikan tersebut memberikan nasihat agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari minta-minta sogok. Maka mereka mengatakan, terima kasih atas nasihat-nasihat yang ada. Kami paham apa yang dinasihatkan, tetapi oleh karena itu kami pesan kepada bapak-bapak sekalian, jika tidak ingin jadi penghuni neraka, maka jangan jadi kami. Mereka sudah pasrah. Ya, inilah saya. Akhadhathul izzah bil its. Jika dikatakan kepada dirinya, takutlah kepada Allah, tumbuh kesombongan untuk melakukan dosa. Dan ini banyak, terutama apabila seseorang diberi nasihat oleh yang dikira lebih rendah darinya, baik itu secara umur, secara ilmu, secara harta, secara kedudukan, status sosial, bahkan jumlah followers. Ya, kadang meremehkan. Sama seperti misalkan ada seorang pendakwah keliru fatal. Tidak pernah ada pendapat ulama yang mengatakan seperti pendapatnya, lalu dinasihati, bukannya malah menerima nasihat dan berterima kasih, akan tetapi mengejek yang memberikan nasihat dengan ejekan-ejekan berkaitan dengan pendidikan. Ini sifat-sifat orang munafik. Wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzatu bil its. Jika dikatakan kepada dia, takutlah engkau kepada Allah, tumbuh kesombongan untuk melakukan dosa. Semakin dinasihati, semakin jadi, semakin menantang. Ini kemunafikan. Nah, itu sifat orang munafik. Dan sengaja saya dalam kesempatan ini tidak menyebutkan ini munafik akbar, munafik asghar, agar tidak bingung. Tapi itulah sifat kemunafikan dan wajib untuk dijauhi. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat, sifat orang munafik juga adalah menjadikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari orang kafir, orang musyrik, ahlul kitab menjadi wali, pemimpin, orang yang dicintai, orang yang ingin selalu didekati, orang yang disanjung, dan seterusnya, dan meninggalkan kaum muslimin. Ini kemunafikan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 138 sampai 139, Basyiril munafiqin, berikanlah ancaman kepada orang-orang munafik, bi anna lahum adzaban alima, bahwa mereka mendapatkan siksa yang pedih.
alladzina yattakhiduna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang munafik yang mendapatkan siksa yang pedih, ancaman siksa yang pedih tersebut siapa? Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali. Wali itu maksudnya apa? Dianggap sebagai penolong. Kita ingin selalu dekat dengannya. Kita ingin kita mencintainya. Kita ingin dia jadi pemimpin kita, mempunyai kedudukan yang di atas, dan meninggalkan kaum muslimin. Ya. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an. Apakah kemuliaan akan dicari dari orang-orang munafik seperti itu? Sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang keempat, sifat orang munafik adalah berwala kepada kesyirikan dan kekufuran serta orang-orangnya. Berwala, loyal kepada kesyirikan dan kekufuran. Tidak boleh loyal, apalagi membenarkan ajarannya, seperti membenarkan ajaran kaum Nasrani. Allah Subhanahu wa ta'ala menurut kaum Nasrani mempunyai anak Tuhan, tidak boleh dibenarkan. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad, tidak memerlukan apapun. Tidak boleh disamakan antara orang yang bertauhid dengan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir saja langit pecah, kemudian bumi terbelah ketika mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai anak. Dan tidak ada sama-samanya dengan Islam yang kita anut. Tidak boleh disamakan. Ya. Berwala kepada orang kafir adalah sifat kemunafikan. Berwala artinya menjadikan orang kafir tersebut pemimpin, dicintai, diberikan tempat yang di atas, disediakan tempat, dibiarkan memberikan argumentasinya. Lah, enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tentang apabila seorang bertemu dengan orang-orang musyrik, fattarruhum ila adyaqih. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kalian mulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Ada salam-salam. Wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqih. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka paksa mereka ke samping. Paksa mereka kepada yang paling sempit. Hadis riwayat Muslim. Jangan sampai berwala kepada orang kafir, orang musyrik, karena itu sifat orang-orang munafik. Wala artinya cinta, ingin selalu dekat, ingin menjadikan dia sebagai pemimpin, penolong, menjadi orang terdekat dengan kita, rahasia-rahasia kita berikan kepadanya. Lah, ini urusan akidah, bukan hanya urusan fikih, ini urusan akidah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sholat dulu, azan silakan.